Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tanda cabang bagi rofa, yaitu wawu. Penulis kitab Al-Ajrumiyah rahimahullah mengatakan, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il مذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. Adapun wawu maka ia menjadi tanda rofa pada dua tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim dan pada asmaul khamsah, yaitu abuka, ayahmu, akhuka, saudaramu laki-laki, hamuki harusnya ini, hamuki iparmu, fuka mulutmu, dan zumalin yang memiliki harta. Sekarang kita beralih ke tanda cabang i'rab rafa lainnya, yaitu huruf waw. Jadi tanda rafa'nya waw ada dua tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim adalah kata benda atau isim yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki, dan bentuk mufradnya tidak berubah, hanya ditambah akhiran waw dan nun una atau ya dan nun ina. Syarat isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim adalah a. Nama laki-laki yang berakal dan tidak diakhiri ta marbutah. B. Sifat laki-laki yang berakal. Cara membuat jamak mudzakkar salim yaitu tambahkan di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat dengan waw dan nun una yang sebelumnya di dhammah, atau ina ya dan nun yang sebelumnya di kasrah. Contohnya Muhammadun ditambah waw dan nun atau ya dan nun berubah menjadi Muhammaduna atau Muhammadina. Al-mudarrisu ditambah waw dan nun atau ya dan nun berubah menjadi mudarrisuna atau mudarrisina. Mu'minun ditambah waw dan nun atau ya dan nun berubah menjadi mu'minuna atau mu'minina. Apabila tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Misalnya babun ditambah waw dan nun atau ya dan nun menjadi babuna. Ini tidak bisa karena babun itu bukan nama laki-laki dan bukan pula sifat laki-laki. Jadi jamak yang paling pas itu untuk babun adalah jamak taksir. Jamak dari babun itu abwabun. Babun itu satu pintu, abwabun beberapa pintu. Sama seperti halnya rajulun. Rajulun itu apabila ditambah waw dan nun atau ya dan nun menjadi rajuluna atau rajulina, ini salah. Kenapa? Karena rajulun itu bukan nama laki-laki, bukan sifat laki-laki. Yang benar adalah rajulun itu jamaknya adalah rijalun. Rajulun itu artinya seorang laki-laki, rijalun beberapa orang laki-laki. Di sini ada dua catatan. Catatan yang pertama adalah apabila bersambung dengan isim lain, artinya disandarkan dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Misalnya mudarrisuna atau mudarrisina digabungkan ke kata al-lughah atau berubah menjadi mudarrisul lughati atau mudarrisil lughati. Kemudian yang kedua, jika ada isim
yang tidak memenuhi syarat di atas tapi jamaknya diakhiri dengan waw dan nun una atau ya dan nun ina, maka dinamakan mulhaq jamak mudzakkar salim. Contohnya alamun menjadi alamuna, ardun berubah menjadi araduna, sanatun berubah menjadi sinuna, kemudian isruna sampai tis'ina. Nah, itu contoh dari jamak mulhaq jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim yang memiliki lafaz abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu laki-laki, hamuki, iparmu, fuka, mulutmu, yang zumalin, yang memiliki harta. Ditinjau dari segi i'rabnya, maka asmaul khamsah itu terdapat 3 keadaan. Yang pertama, ketika dibaca rofa maka tandanya dengan waw. Ketika dibaca nasab maka tandanya dengan alif. Ketika dibaca jar tandanya dengan ya. Ada syarat-syarat i'rab asmaul khamsah dengan huruf. Syaratnya dibagi menjadi 2, yaitu ada syarat umum dan syarat khusus. Yang pertama, syarat umum itu berlaku untuk seluruh isim dan asmaul khamsah. Kemudian yang kedua, syarat khusus hanya berlaku pada sebagiannya saja. Syarat umum itu ada 4. Syarat umum agar i'rab asmaul khamsah itu bisa dengan huruf itu ada 4. Yang pertama, harus berupa isim mufrad, yaitu bukan bentuk musanna 2 atau jamak banyak. Contoh musanna abun menjadi abawani ini ya, abawani. Akhun berubah menjadi akhwani. Abawani atau 2 bapak, atau bisa kita bilang kedua orang tua. Akhun berubah menjadi akhwani, 2 orang saudara laki-laki. Jadi i'rabnya itu mengikuti i'rab musanna, dirofa dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Contoh jamak taksir. Abun berubah menjadi abaun. Ya. Abun itu jamak taksirnya adalah abaun. Akhun jamak taksirnya adalah ikhwatun atau ikhwanun. I'rabnya itu menggunakan harokat ya. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Ja'a abaun, ra'aitu abaan, wa marartu bi abain. Ya, kurang lebih seperti itu. Contoh dalam kalimat ya. Kemudian yang kedua, harus dalam bentuk mukabbar. Mukabbar artinya dalam bentuk asli, bukan dalam bentuk tasghir atau pengecilan bentuk. Contoh bentuk tasghir itu seperti dari abun menjadi ubayyun, dari akhun menjadi ukhayyun ya. Jika dalam bentuk tasghir, maka i'rabnya kembali ke i'rab biasa, yaitu i'rab dengan harokat bukan dengan huruf. Ja'a ubayyun, ra'aitu ubayyan, wa maratu bi ubayyin, ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, harus sebagai mudhaf. Artinya isim tersebut menjadi mudhaf disandarkan kepada kata setelahnya atau isim setelahnya. Contoh yang benar itu ketika ada idhofat abuka ya. Contohnya ini ya.
abuka. Kemudian yang kedua, Abu Muhammadin. Nah, ini contoh yang benar, harus dimudhofkan. Apabila tidak didofatkan ke kata yang lain, maka i'rabnya seperti i'rab biasa, yaitu i'rab dengan harokat, bukan dengan huruf. Contohnya seperti abun, seorang ayah. Karena tidak menjadi mudhaf, maka i'rabnya dengan harokat. Abun dengan dhammah, aban dengan fathah, abin dengan kasroh. Yang keempat, idhofahnya bukan kepada ya mutakalim. Kalau didofatkan kepada ya mutakalim seperti abi, artinya ayahku, maka tidak boleh i'rabnya dengan huruf. Tidak boleh memakai i'rabnya dengan huruf, tapi dia harus i'rabnya dengan harokat muqaddarah, disembunyikan. Nah, selanjutnya untuk syarat khusus itu berlaku untuk dua kata, yaitu kata zu dan fu. Adapun dengan kata zu itu ada dua syarat. Yang pertama, kata zu itu harus mempunyai arti memiliki. Contohnya zu malin, yang mempunyai harta, zu ilmin, yang mempunyai ilmu, zu jalalin, yang mempunyai kemuliaan. Yang kedua, isim atau kata benda yang disandarkan kepada zu adalah isim jenis yang jelas, bukan sifat dan bukan pula nama khusus. Isim jenis yang boleh dimasukkan ke dalamnya adalah yang pertama, harus masdar, seperti fahmun, ilmun, rahmatun, maghfiratun, ihsanun, fadlun, istiqbalun. Nah, kalau misalnya dimasukkan ke kata zu, maka bentuknya seperti zu fahmin, zu ilmin, zu rahmatin, zu maghfiratin, zu ihsanin, zu fadlin, zu istiqbalin. Nah, ini merupakan kata yang cocok untuk disandingkan dengan kata zu. Kemudian yang kedua, kata yang boleh disandingkan dengan zu yaitu nama benda yang nyata seperti zu zahabin, zu fiddatin, misalnya kayak emas ya, emas, zahabin atau zahabun, fiddatun, qisatun, malun, sayyaratun, syaqqatun. Kalau digabungkan dengan kata zu, maka katanya seperti ini ya. Bentuk katanya seperti ini: zu zahabin, zu fiddatin, zu qisatin, malin, zu malin, zu sayyaratin, zu syaqqatin. Maka ini cocok, nama benda yang nyata ini cocok untuk disandingkan dengan zu. Namun ada kata yang tidak boleh dimasukkan atau digabungkan dengan kata zu, yaitu isim alam atau nama orang seperti Muhammadun atau Fatimatun. Maka tidak sah atau tidak boleh kita katakan zu Muhammadin, zu Fatimatin. Dalam bahasa Arab ini salah. Kemudian mudhaf ilaihnya harus isim dhahir, bukan isim dhamir. Maka tidak boleh kita mengatakan zuka, zuhu, zuhuma. Tidak boleh juga disandingkan dengan kata zu, yaitu sifat. Ya, tidak boleh mendapatkan zu ke sifat. Maka tidak sah seperti kita mengatakan zu karimin, zu bakhilin, zu alimin. Ya, tidak boleh itu. Kemudian yang terakhir, syarat kata fu itu harus kosong dari mim. Jika ada kata mim, maka i'rabnya dengan harokat ya. Contohnya famuka ratbun min zikrillahi.
mulutmu basah karena berzikir kepada Allah. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya dan dihafalkan. Semoga teman-teman semua menjadi ahli ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.